Polisi melepas tembakan peringatan saat membubarkan balap liar di Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku balap liar kocar-kacir melarikan diri. 4 sepeda motor ditinggal pemiliknya di lokasi. Petugas langsung melepaskan tembakan peringatan untuk bisa membubarkan aksi balap liar yang terjadi di Jalan Haji Kardi, Malaka, Durensawit, Jakarta Timur. Para pelaku panik kocar-kacir langsung melarikan diri. Dari lokasi petugas mengamankan beberapa terduga pelaku termasuk 4 unit motor yang ditinggalkan pemiliknya. Polisi menyebut aksi balap liar ini sudah meresahkan warga dan pengguna jalan, terpaksa dibubarkan. Selain itu dalam aksi ini para pelaku juga menyertainya dengan taruhan judi. Saat patroli, anggota mendapatkan informasi ataupun laporan dari warga bahwa ada indikasi balap liar yang disertai dengan taruhan. Kemudian anggota langsung menindaklanjuti dan merapat ke lokasi di Jalan Haji Kardi. Warga menyebut aksi balap liar ini kerap dilakukan di lokasi penggerebekan. Petugas akan rutin menggelar patroli untuk antisipasi aksi balap liar lain. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, tak terima ditabrak dari belakang. Seorang pengendara motor mengamuk dan memukuli sopir angkot di Kota Medan. Penganiayaan terekam video amatir dan viral di media sosial. Perkelahian antara seorang pengendara motor dan supir angkot di perempatan lampu merah Jalan Jamin Ginting, Kota Medan menarik perhatian warga. Pengendara motor memukuli supir angkot di dalam mobil dan memintanya untuk turun dari mobil. Namun supir angkot tak melawan. Diduga perkelahian terjadi akibat pengemudi kesal karena motornya ditabrak dari belakang. Dipukuli angkotnya. Mereka berkelahi gara-gara apa, Bang? Ini kurang tahu, Bang. Mungkin ada gesekan antara Vespa sama angkot 175. Keributan sempat membuat kemacetan di jalan tersebut. Warga diimbau untuk selalu berhati-hati saat berkendara agar tidak menyebabkan kecelakaan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Pemirsa, seorang pejalan kaki tewas tertabrak kereta di perlintasan Stasiun Angke, Tambora, Jakarta Barat. Korban tertabrak saat berjalan kaki di bantaran rel, namun tidak mengetahui komuter lain Bogor Jakarta akan melintas. Seorang pejalan kaki tewas usai tertabrak kereta di perlintasan Jalan Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat. Jasad pria parubaya ini tertutup kardus berwarna coklat di dekat stasiun Angke. Korban ditemukan tewas setelah mengalami luka parah di bagian kepala. Di lokasi kejadian, tidak menemukan identitas korban. Korban tewas saat berjalan kaki di bantaran rel, namun tidak mengetahui komuter lain Bogor Jakarta akan melintas. Kasus ini ditangani unit Laka Lantas Jakarta Barat. Kami mendapat informasi bahwa ada kecelakaan lalu lintas antara pejalan kaki yang ingin menyeberang dengan komuter lain jurusan Bogor, di mana korban seseorang pejalan kaki terkena senggol oleh komuter lain yang akan melewati rel kereta api. Jasad korban dievakuasi ke RSCM. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, pencurian spion mobil mewah di kawasan Cipinang, Cimpedak, Jatinegara, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Pelaku yang menjalankan aksinya seorang diri hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk bisa menggasak kaca spion. Aksi pencurian kaca spion mobil mewah ini terjadi di Jalan Kebonanas Utara, Cipinang, Cipedak, Jatinegara, Jakarta Timur. Memanfaatkan situasi sepi, pelaku dengan cepat menggasak spion dari mobil yang terparkir. Pelaku hanya butuh waktu kurang dari 1 menit untuk bisa mematahkan spion tanpa diketahui warga maupun korban.
Sebelum menjalankan aksinya, pelaku sempat terlihat mondar-mandir di sekitar lokasi, diduga memantau situasi. Itu dia sendiri apa gimana? Sendiri. Langsung nyopotin gitu aja? Sempat Mondar-mandir dulu? Mondar-mandir sekali, kedua kali langsung Nyopot? Dia naik motor ya Pak? Iya, naik motor. Pak, itu kondisinya lagi emang sepi atau gimana Pak? Kayaknya sih kondisinya sepi ya. Di luar? Petugas kepolisian telah mendatangi lokasi guna melakukan olah TKP. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, hubungan sesama jenis melatar belakangi pembunuhan korban secara mutilasi di Bekasi, Jawa Barat. Mengejutkan, pelakunya ternyata remaja berusia 17 tahun, manusia silver seorang pengamen. Pelaku mengaku sakit hati karena diancam dan dipaksa berhubungan intim oleh korban. Pembunuhan telah direncanakan. Terungkapnya pelaku pembunuhan secara mutilasi di bantaran kali perumahan Bumi Satria Kencana, Bekasi, Jawa Barat begitu mengejutkan. Tak ada yang menyangka sosok pembunuh sadis ini ternyata remaja berusia 17 tahun, teman dekat korban. Dalam waktu 3x24 jam, polisi bisa mengungkap pelakunya setelah identitas korban mutilasi diketahui adalah Doni Saputra, pria 24 tahun asal Cilacap, Jawa Tengah yang sudah 6 tahun merantau di Bekasi. Pelaku ditangkap polisi saat sedang bermain game di sebuah warnet di kota Bekasi pada Rabu dini hari. Lebih mengejutkan lagi, pembunuhan mutilasi ini ternyata dilatar belakangi hubungan sesama jenis. Pelaku sakit hati dan dendam karena kerap dipaksa berhubungan badan oleh korban. Selama 6 bulan, pelaku mengaku telah dilecehkan korban lebih dari 50 kali. Modus operandinya adalah pelaku merasa sakit hati dengan korban karena korban sering melakukan asusila kepada si pelaku. Ya. Asusila seperti apa? Asusila sesama jenis yang korban merasa dipaksa untuk melakukan asusila tersebut. Sejak bulan Juli, awalnya seperti itu, tetapi diiming-iming dengan bayaran. Selanjutnya dilakukan asusila, diiming-iming dengan bayaran. Sekali mereka tidur bersama 100.000. Setelah itu mulai berkurang sehingga timbul rasa kebencian daripada sakit hati daripada si pelaku ini. Pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai pengamen atau manusia silver berkenalan dengan korban 6 bulan lalu saat menumpang angkutan umum di Bekasi. Sejak berkenalan, korban sering menginap di rumah pelaku di Kampung Pulau Gede, Jaka Sampurna, Bekasi Barat. 5 bulan terakhir, pelaku kerap dipaksa melayani nafsu korban dengan diiming-imingi uang Rp100.000. Pelaku mulai sakit hati sejak diancam jika tak mau melayani korban. Pelaku pun merencanakan pembunuhan saat korban tidur dan memutilasi tubuhnya. Sebelumnya, jasad korban Doni Saputra ditemukan dalam kondisi tidak utuh di bantaran kali perumahan Bumi Satria Kencana, Bekasi tanpa bagian kepala, tangan kiri, dan kaki. Potongan tubuh korban lalu ditemukan tersebar di 4 lokasi yang jaraknya berdekatan. Dari lokasi temuan tubuh korban di Kalimalang, Bekasi, hanya berjarak 2,1 km dengan lokasi temuan bagian lengannya di Jalan Gunung Gede Raya, Bekasi Selatan.
Bagian kaki ditemukan di Jalan Narogong arah Bantar Gebang, dan terakhir bagian kepala ditemukan di tempat pembuangan sampah Perumnas 1 Jaka Sampurna Bekasi Barat sekitar 1,5 km dari lokasi awal. Ya pemirsa, kurang dari 3 hari polisi berhasil mengungkap pelaku pembunuhan dari mayat seorang pria yang ditemukan dalam kondisi termutilasi di bantaran kali kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Dan ini adalah rumah pelaku. Saat ini sudah terpasang garis polisi yang diduga menjadi lokasi pembunuhan dari pelaku terhadap korban. Dan dari keterangan warga sekitar, mereka begitu terkejut karena hubungan keduanya dinilai sangat dekat. Warga sekitar tak mengira pelaku yang dikenal baik dan sopan bisa berbuat keji. Siang hari saat memutilasi korban, warga mendengar suara, namun pelaku berdalih sedang membetulkan keramik. Tok, duduk kayak gimana sih, duk gitu. Nah keluar, duk. Mat, kamu ngapain sih? Lagi itu masang keramik, Bu, katanya gitu. Itu bau apaan? Oh itu lagi milok barang. Ya udah begitu. Ya udah itu nggak anu lagi, cuman lah keluar lagi. Ibu punya kantong plastik nggak? Enggak. Ngapain sih Mat? Kamu minta mulu kantong plastik? Saya bilang gitu. Selain untuk menghilangkan jejak korban agar tidak teridentifikasi, pembunuhan secara mutilasi dinilai psikolog Auli Grasinta dilakukan oleh pelaku lantaran adanya sifat keagresifan yang tinggi. Sebenarnya kalau dari umur itu tidak tergantung umur ya, bahkan banyak sekali juga sekarang ditemukan usia yang lebih rendah itu juga bisa melakukan tindakan-tindakan agresivitas yang lebih tinggi begitu. Jadi sebenarnya tidak dipengaruhi oleh umur, tetapi lebih dipengaruhi oleh hal-hal yang dia pelajari selama ini. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman mati. Pelaku yang masih di bawah umur mendapat pendampingan dari Komisi Perlindungan Anak dan akan menjalani tes kejiwaan. Ya pemirsa, untuk kesekian kalinya kasus pembunuhan, pelakunya adalah orang yang sangat dekat dengan korban. Emosi dan gelap mata mengalahkan hubungan kekerabatan yang sudah terjalin bertahun-tahun. Sudah sebaiknya tetap waspada dan berhati-hati karena kejahatan mengintai di sekitar Anda.